Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kesempatan pagi hari ini, nikmat Allah masih dicurahkan kepada kita tanpa henti. Maka kita pun berupaya untuk terus bersyukur kepada Allah tanpa henti, baik dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita. Termasuk pada kesempatan pagi hari ini kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa, lalu berzikir, dilanjut dengan bersabar sejenak sembari menunggu waktu isyraq atau waktu syuruk dan awal duha untuk bersama saling menasihati, membaca sebahagian bimbingan Islam. InsyaAllah ta'ala kita baca dari buku Riyadhus Shalihin yang pada kesempatan pagi hari ini bab 35, babu haqqiz zawji 'alal mar'ah, yaitu bab berkaitan dengan kewajiban suami istri. Tentu ini bahagian dari bekal ilmu yang mesti kita ketahui dalam praktik kehidupan sehari-hari. Semoga menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, sebagai syukur kita, zikir kita, dan tentu sebagai amal ibadah yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih setia memeluk agama ini dan berusaha mengamalkannya dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Allahumma amin. Jamaah dan kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, serangkaian ibadah khusus pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 13 selesai sudah. Bahkan sebagian saudara kita yang berhaji pun sudah kembali ke tanah air. Namun bukan berarti ibadah kita selesai, jemaah. Bahwa hari-hari terbaik sudah lewat, betul. Tapi Dzulhijjah masih ada sebagai salah satu bulan yang mulia. Maka mari kita giatkan kembali, kita munculkan kembali semangat setelah beberapa waktu yang lalu barangkali kita capek, kita lelah, tapi jangan kendor jemaah untuk terus beribadah. Lebih-lebih ini pada bulan mulia. Bahkan nanti bulan depan pun ada bulan mulia lagi, yaitu bulan Muharram.
Maka akhir tahun dan awal tahun ini merupakan kesempatan istimewa untuk apa? Untuk melejitkan semangat dan kemampuan kita untuk beribadah, agar akhir tahun dan awal tahun tercatat itu nilainya baik. Itu yang penting, jemaah. Baik, hari ini hari Ahad. Ahad apa, Bu? Ahad? Ahad Legi, sebentar. Ada yang bilang Legi? Monggo, diunjuk Rumi. Biar yang manis itu anget, jemaah. Ini kalau nggak diminum sekarang nanti nggak seger. Saya agak batuk soalnya. Sengaja biar ada teman. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ahad pon ya. Setelah leginya sudah ya sekarang ahad pon. Tanggal berapa, Bu? Pak? Oh, pelan-pelan. Sudah minum loh ini. Sudah hangat loh. Berapa? Masa 18, betul? Loh, Jumat kemarin 10 loh. 16. Kalau Jumat sampai Jumat sekarang berarti 20. Masa? 19 ya? Jumat sampai Jumat? Tapi kan 10. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 17. Sabtu, Ahad berarti sekarang 19. Wes ribut. Memang sengaja ibu-ibu, biar apa? Biar kita seger dulu. Kalau tadi kan masih ngantuk masih. Biar ada yang 17, 18, 19, 20. Tapi akhirnya sepakat berapa? 19. Kalau sudah sepakat kita mulai. Baik, bab 35, ibu-ibu, bapak-bapak, ini ya semuanya penting, tapi ya hal-hal seperti ini mari kita review kembali, kita ulang kembali berkaitan dengan hak suami istri. Ibu bapak ada yang mungkin sudah berpuluh tahun ya. Terus nanti lali, mas aku nikahku kapan, mungkin begitu ya. Udah lupa zaman dahulu, iya kan? Tetapi penting bahwa laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri. Jadi ini selalu kita refresh biar seger kembali. Nah, review kita ingat kembali. Babu haqqiz zauji 'alal mar'ah. Bab hak suami atas istri. Jangan khawatir ibu-ibu, nanti di bab berikutnya juga ada ya. Berkaitan dengan otomatis ya nanti bab hak istri atas suami. Karena rumah tangga itu dua orang yang dikumpulkan yang betul-betul berbeda ya. Dari bentuk fisiknya sudah berbeda. Ya. Mohon maaf, kepala kita ini berbeda, ya sudah berbeda mesti. Maka dikumpulkan dalam satu ikatan yang kuat, institusi paling kecil yaitu rumah tangga. Supaya menjadi garwo. Napa Bu garwo? Nek wong Jawa itu dan apa tuh punya ide yang banyak gitu. Sigarane nyawa. Artinya betul nih bahwa suami istri harus nyambung, bukan hanya nyambung fisik tapi juga nyambung jiwa dan hatinya. Dan itu bisa jika dilandasi oleh pengetahuan. Di samping niat jelas. Yang pertama mesti niat yang baik. Tapi niat yang baik harus dipandu, dibimbing oleh ilmu yang betul. Sehingga betul-betul itu menyatu. Dan dari situlah nanti muncul sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam praktiknya, mohon maaf ibu bapak, ada enggak rumah tangga yang ribut saja? Ada. Bahkan belum sempat lama sudah pisah. Na'udzubillah. Coba lihat kasus, banyak kan? Salah satu sebabnya apa? Karena tidak dibimbing oleh ilmu pengetahuan
Barangkali masing-masing pasangan, entah itu suami atau istri, tidak ngerti kewajiban. Sakjane dadi wong lanang iki kewajibane apa? Kadang tidak paham. Dadi wong wadon kewajibane apa? Ora ngerti. Ini banyak jemaah. Walhasil ya ribut. Ya, ujung-ujungnya di pengadilan. Ya, habis itu menyesal. Dan itu banyak. Maka dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka berupaya meraih rumah tangga yang tadi konsep garwo sigarane nyawa menjadi kakan-kakan ninen-ninen dunia akhirat, lalu meraih kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu mau tidak mau harus dilandasi dengan niat yang betul dan ilmu yang benar, pengetahuan. Kalau tidak, tangeh lamun sama betul. Jadi untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga itu niat betul dan bimbingan ilmu. Mari kita baca bab ke-35 dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu haqqiz zauji 'alal mar'ah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya suami, laki-laki yang menjadi suami itu pemimpin bagi istri. Bagi wanita dalam hal ini adalah istri. Para suami adalah pemimpin bagi para istri. Nah, ini sebabnya mengapa lelaki dijadikan pemimpin. Nah, ini harus ada syaratnya. Syarat pemimpin itu diantaranya ini. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Mohon maaf, secara umum namanya laki-laki itu memiliki kelebihan atas perempuan. Ya, secara umum kan fisiknya lebih kuat. Ini secara umum gitu. Tidak semua. Ya. Kemudian kalau orang Jawa bilang itu wong lanang kuwi langkae luweh dawa luweh ombo. Cara berpikir lelaki itu biasanya lebih jauh. Nek wong wadon iki sithik-sithik perasaan. Ya, itu biasa. Memang begitu, ini umumnya. Ya. Dan banyak hal, cara berpikirnya, kemudian fisiknya, kemudian kemampuan yang lain. Itu yang pertama. Jadi kalau ada lelaki kok gaya berpikirnya, konsepnya, manajemennya itu gampang mutung, sensitif, gitu. Pemenang gampang gembeng nih orang Jawa bilang. Gembeng itu apa? Sidik-sidik nangis, tapi itu apa pak nih? Malah sing manten sing ngasih, sing ngereh-ngereh gitu jangan. Jadi harus kuat. Ya. Kedua, wabima anfaqum min amwalihim nih dia. Seorang suami itu dijadikan pemimpin di samping memiliki konsep pemikiran manajemen yang hebat, jiwa kepemimpinan harus punya. Yang kedua karena punya kewajiban memberi nafkah harta kepada istri. Beberapa kasus itu ternyata laki-laki itu menelantarkan istrinya. Tidak memberikan nafkah secara ma'ruf. Nah, ini kesalahan. Mari saya dan kita para bapak ini yang menjadi seorang suami harus ada evaluasi dan berupaya untuk terus memperbaiki diri. Jadi tanggung jawab dan amanah. Ingat ya, rumah tangga itu ibadah, rumah tangga itu amanah, rumah tangga itu tanggung jawab. Jadi mohon maaf, bukan sekedar seneng-seneng. Nek mung seneng-seneng telung sasi yo bosen. Ya. Tapi karena ibadah, karena amanah, makanya dulu ketika kita wis salaman, dulu masih calon mertua kan, Pak? Waktu salaman itu kan calon mertua. Qabil tu artinya saya terima. Nah, setelah itu sah. Nah, itu baru jadi mertua. Lalu sah apanya? Sah pernikahan, artinya pelimpahan. Pelimpahan amanah seorang wanita dari wali, dari ayah kandungnya atau walinya, dilimpahkan kepada penjenengan, kepada kita.
untuk diurus, dan itu namanya amanah. Amanah itu harus tanggung jawab. Namanya pemimpin wajib bertanggung jawab. Kita diajari supaya menjadi pemimpin itu dari rumah tangga, Ibu Bapak. Apalagi mau memimpin sekian rumah tangga yang banyak, rakyat, warga yang mungkin banyak, puluhan, bahkan ratusan juta. Lihat rumah tangganya. Bisa enggak dia memimpin rumah tangganya dengan baik? Bertanggung jawab, amanah, itu dia. Ini kewajiban suami. Kriteria yang harus ada pada diri seorang lelaki, jiwa kepemimpinan dan memberi nafkah. Karena uang lanang dua-duanya ini enggak ada, ya enggak layak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Lantas bagaimana seorang wanita yang sudah menjadi bahagian dari suaminya tadi, garwo tadi, amanahnya sudah dilimpahkan kepada suami, sebelumnya orang tuanya atau walinya, lalu diberikan. Maka ini dia, ibu-ibu, kalau tadi bapak-bapak ya, sekarang ibu-ibu nih lihat, fassalihatu qanitatun, nih dia, seorang wanita yang baik, dan semua kita pengen baik, laki-laki juga pengen baik. Ya perhatikan tadi, harus tanggung jawab dan berat amanah itu. Perempuan juga harus baik. Apa? Tanda kebaikan seorang wanita, dalam hal ini seorang istri, fassalihatu qanitat. Oleh karena itu, seorang wanita yang saleh atau yang baik itu adalah wanita yang taat, tunduk, patuh. Taat kepada Allah tentu, wanita yang salihah, ahli ibadah, akidahnya betul, beriman, ya, ibadahnya baik, akhlaknya mulia, begitu. Begitu pula taat kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, taat kepada suaminya. Jadi ciri utama, tanda utama seorang wanita yang salihah itu tunduk patuh. Sami'na wa ata'na. Diperintah supaya berbuat kebaikan, sami'na wa ata'na. Apa misalnya? Bertauhid, tinggalkan syirik. Maka ibu-ibu biar tetap awet muda, cantik, enggak usah pakai apa, Bu? Apa, Bu? Yang model konon katanya ada susu, itu bohong, Bu. Susu itu ada, kalau ibu beli 50.000 pakai duit 100.000. Itu untuk susu. Tapi kalau ini benar itu bohong-bohongan itu sebenarnya. Sudah syirik dibohongin lagi, bayar mahal. Ya. Tinggalkan kesyirikan. Ibadahnya, wanita yang salihah, calon penghuni surga itu, ibu-ibu, salah satu tandanya apa, ibu-ibu? Dia jaga sholat 5 waktu. Wanita itu dibilang baik, salah satu tandanya tadi, setelah dia beriman, tidak berbuat syirik, sholat 5 waktunya ini dijaga dengan sebaiknya. Termasuk nanti dia taat sama suami, menjaga akhlak. Kembali, hafizat, qanitat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini dia, menjaga diri, kehormatan, rumah, anak, ya, harta suami. Anda para wanita yang sudah berstatus istri itu milik suami, maka jaga kehormatan diri Anda. Jaga rumah Anda, rumah suami. Jaga anak Anda, anak suami. Jaga harta Anda, harta suami. Tidak boleh berkhianat. Ini dia. Wis dicukupi, wis direngkuh, wis dijogo, wis dilindungi. Harus amanah. Kalau rumah tangga dibimbing di atas landasan seperti ini, insya Allah dan pasti akan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sang suami ketika pergi nyaman, tidak khawatir. Wah, mulai bojoku lu ngopi, bojoku wah, enggak, tenang hati.
Karena istrinya salihah. Istrinya itu pandai menjaga diri, menjaga harta suami, menjaga ini dan seterusnya. Kehormatan begitu. Ini secara umum demikian ya, kewajiban suami istri. Suami wajib membimbing istrinya dengan kepemimpinan yang baik. Nanti rinciannya banyak. Lalu dengan memberi nafkah. Karena inilah akan bisa tegak rumah tangga itu dengan kepemimpinan yang baik dan dengan nafkah yang cukup. Lalu dari pihak wanita, ya kesetiaan, loyalitas, ketundukan, ketaatan. Ini dia. Nah, kalau tidak, mohon maaf, dia selingkuh, wah sudah. Ya. Meskipun suaminya bertanggung jawab sudah begini, ternyata istrinya selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Ya tidak mungkin akan bahagia. Pasti seumur jagung lah. Umumnya begitu bahasa kita. Gak lama kemudian mesti bubrah. Gitu. Nah, mari kita lihat beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini. Yang pertama, ini tadi masih fokus kita, kewajiban istri kepada suami atau hak suami atas istri. Meskipun di ayat tadi ada kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Muttafaqun alaih. Ini salah satu bentuk loyal dan ketaatan seorang istri kepada sang suami. Ingat ibu, suami bukan sekedar pasangan, partner, bukan. Sebagian orang sekedar menyatakan pasangan, lalu lupa bahwa dia adalah pemimpin. Ketika seseorang lupa bahwa suami adalah pemimpin, kadang-kadang ia dalam bergaul, pasangan yo podo. Nah, ini yang keliru. Dalam bersikap tetap berbeda ibu. Ingat, pemimpin. Anda yang dipimpin. Seperti imam dan makmum, seperti pemimpin dan rakyatnya, mesti berbeda. Cara berinteraksi berbeda. Beda dengan kita misalnya dengan teman konco dolan sesama, iya ngomongannya biasa, satu letting gitu. Karena nggak ada status yang berbeda, sama. Tapi ingat, seorang wanita adalah istri dan seorang lelaki adalah suami. Suami ini pemimpin. Ingat ibu-ibu, jika kita ini jadi rakyat, jadi warga, jadi jamaah, jadi makmum, taat enggak? Wajib taat kan sama pemimpin? Termasuk kita diajari sholat. Imamnya takbir, takbir. Imamnya rukuk, wah aku pengen maca suwe, enggak bisa. Meskipun kita wah imamnya cuma sebentar, aku pengen lama, enggak. Imam rukuk. Karena pemimpin diikuti. Begitu dia. Sama juga dengan seorang perempuan ini dia. Ingat, suami panjenengan adalah pemimpin. Ada sisi yang harus ditaati. Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, jadi nanti bahasan rincinya, ini sebenarnya kata kiasan seorang suami ketika mengajak berhubungan intim dengan istrinya. Ini istilah seperti ini. Seorang suami jika memanggil istrinya ke tempat tidurnya, artinya mengajak berhubungan intim. Ini maknanya demikian. Meskipun bisa jadi memanggil itu ya tidak harus berhubungan intim nanti. Tetap nanti ada kewajiban dan konsekuensinya. Falam ta'ti. Lalu istrinya tidak mau. Suami berkeinginan, istrinya tidak mau, tanpa ada alasan loh ya, tidak maunya tanpa ada alasan, mau pokoknya lagi ragleb, kan gitu ya. Fabata ghadbana 'alaiha. Kemudian semalam itu sang suami tidak ridho, mungkin dongkol, marah kepada istrinya karena tadi tidak mau memenuhi keinginannya. Disebutkan fabata ya, bermalam di sini. Ini karena umumnya ya, umumnya orang kan kalau siang hari sibuk kesana kemari, orang sempatnya biasanya malam hari. Ini bukan berarti kalau pas malam hari saja,
Berarti nek awan-awan rapopo nek dijak ora gelem, bukan begitu. Konsekuensinya ya kapan saja, entah pagi, siang, sore, malam, meskipun ini umumnya malam hari. Seorang wanita yang diajak berhubungan sang suami lalu tidak mau tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan yang bisa diterima, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Mendapat doa laknat dari para malaikat sampai pagi hari. Karena apa? Intinya apa? Intinya bawahan tidak taat sama atasan. Di situ. Rakyat ora taat karo pemimpinnya. Kan begitu. Makmum tidak taat sama imam. Ya wajarlah kalau dapat sanksi. Karena tidak taat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam redaksi yang lain dengan kalimat idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Jika ada seorang istri yang semalaman itu tidak mau menemani suaminya, artinya dia tidak mau memenuhi keinginan suaminya sampai pagi hari, suaminya tidak ridha, maka sang istri tersebut dilaknat oleh malaikat. Wala'iyadu billah. Wa fi riwayatin, dalam redaksi lain dengan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ba alaihi, jika seorang suami mengajak istrinya berhubungan lalu istrinya tidak mau tanpa ada udzur, ya tentu keterangannya begitu, illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, yang ada di langit itu murka kepada istri tadi, wanita tadi, sampai sang suami ridha kepadanya. Ini salah satu contoh bentuk kewajiban seorang istri taat kepada suami. Ingat, suami adalah pemimpin, ditinjau dari sisi ini. Bisa jadi suami itu mungkin umurnya lebih muda, bisa jadi mungkin status sosialnya lebih rendah, bisa jadi hartanya lebih sedikit, bisa jadi ilmunya lebih sedikit atau gelarnya lebih rendah dari sang istri. Istrinya pokoknya semuanya hebat. Namun begitu ingat, suami adalah suami sebagai pemimpin. Itu yang harus disadari. Yang harus disadari. Sehingga istri punya kewajiban tadi, sami'na wa ata'na. Di dalam redaksi lain pada hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi wa la ta'zana fi baitihi illa bi idnihi, muttafaqun alaih, wa hadha lafzul Bukhari. Tidak halal seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh seorang wanita atau seorang istri mengizinkan, mempersilahkan orang lain masuk ke rumah kecuali atas restu dari sang suami. Mengapa ibu-ibu? Loh, puasa kan bagus, Pak. Iya, pahalanya besar, betul. Amalan yang utama, iya. Namun ingat, puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Sedangkan memenuhi panggilan suami hukumnya apa? Wajib. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Karena bisa jadi, ya mohon maaf ya, karena hasrat itu bisa muncul kapan saja. Sehingga harus ada izin dari suami. Mas, boleh gak hari ini, hari Senin aku berpuasa sunnah? Kalau sang suami mengatakan oke, silahkan. Kalau tidak, ya jangan. Meskipun ingin berpuasa. Karena apa? Bisa jadi nanti sang suami membutuhkan pada siang hari. Jadi ini menunjukkan juga
bahwa suami memiliki hak atas istri dalam masalah ini. Sehingga penting kiranya seorang istri memiliki pengetahuan supaya nanti tidak ribut, tidak berdebat. Gimana toh mas sampean itu bendino ngaji? Ini kan puasa itu amalan yang paling utama. Lupa bahwa puasanya sunnah. Lupa bahwa sang suami punya hak. Lupa bahwa memenuhi kewajiban, keinginan suami itu wajib. Nah seperti ini ya. Ini penting banget ibu-ibu. Berkaitan dengan masalah kewajiban istri terhadap suami. Hak suami atas istrinya. Mungkin ada yang bertanya, alah, urusan kayak gitu kan bisa ditunda nanti malam. Tidak ibu-ibu. Bagi para bapak, bagi para suami, pasti sudah paham. Ya. Ketika hasrat itu muncul, itu yang paling ideal segera diselesaikan. Betul. Supaya fokus. Bapak-bapak itu mungkin di tempat kerja, entah di mana saja ya, mesti nggak fokus. Nah orang-orang mesti paham ya, mungkin ahli psikologi gitu tahu bapak ini nggak fokus. Ya. Nggak fokus salah satu sebabnya itu. Ya, saya bisa kadang membaca teman gitu. Wih yuk main badminton ora fokus mungkin gitu. Ada apa sih? Ya. Oh ternyata begitu. Ada sesuatu. Ya ada sesuatu. Oleh karenanya seorang lelaki butuh dukungan dari seorang istri. Supaya apa tadi? Bisa fokus melakukan pekerjaan, aktivitas, kegiatan, tanggung jawab di luar. Apalagi seorang pemimpin. Ya seorang pemimpin itu butuh fokus. Nah salah satu sebab fokus itu ketika hasratnya terpenuhi. Betul. Ini penting untuk diperhatikan. Berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap kalian itu pemimpin yang bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya. Ditanya, dimintai tanggung jawabnya tentang kepemimpinan masing-masing. Ini kaidah secara umum. Lalu diberi contoh, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal amiru ra'in. Amir, penguasa, ya, itu pemimpin, pemerintah itu pemimpin. Ya, besok ditanya coba, jangan jadi RT, jadi duko, jadi kepala desa, atau jadi camat dan seterusnya sampai presiden, sampai mungkin raja entah apapun namanya, pemimpin. Dan besok akan dimintai tanggung jawab. Jangan dikira enak-enak saja, tidak. Ya, dimintai tanggung jawab. Sampai pun pemimpin yang paling kecil, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Suami lelaki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Jadi nggak bisa main-main, nggak boleh asal-asalan jamaah. Harus dibimbing dengan ilmu yang betul, dilandasi dengan niat yang tulus dan jiwa yang bertanggung jawab. Begitu. Bahkan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi. Bahkan seorang wanita pun itu hakikatnya pemimpin karena dia punya tanggung jawab. Bukan berarti aku jadi istri bebas, aku nggak punya tanggung. Enggak. Punya tanggung jawab ngurus rumah, ngurus anak, itu istri. Makanya ya, yang bertanggung jawab paling tinggi ya bapak si suami, anak itu. Tapi teknis pelaksanaan biasanya kan istri. Yang ngurusi ini itu macam-macam istri. Bapak tinggal tanya, gimana anak? Gimana ini dan seterusnya. Karena biasanya laki-laki itu sibuk di luar. Kadang berhari-hari juga tidak ketemu. Sementara ibu ini, sang istri tadi, akan banyak berinteraksi dan bergaul dengan keluarga dan putra-putrinya. Maka ini sebagai pemimpin. Bahasanya mungkin kepala bidang begitu ya, di bawah suami. Intinya fakullukum ra'in,
setiap kalian itu sejatinya adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian kelak dimintai pertanggungjawabannya. Tidak ada yang bisa lepas dan terhindar dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan juga dengan istri tadi. Ya, di situ sebagai wal mar'atu ra'iyatun fi baiti wa waladi. Ya, seperti itu. Sampai pun ibu-ibu, seorang wanita yang sedang sibuk melakukan aktivitas, kemudian suaminya menghendakinya, sebisa mungkin dikalahkan itu aktivitas. Jika memang ini sudah betul-betul dalam kondisi yang memang harus dipenuhi hajat. Hadis an Abi Ali Talq ibni Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur. Rawahu Tirmidzi wa An-Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Jadi kadang ibu, aku lagi sibuk, mas, aku nanggung, lagi begini, lagi situ, sedilit engkas yo, kan mungkin begitu. Sampai pun ini, jika seorang suami mengajak istrinya untuk ya memenuhi hajatnya, hendaknya penuhi segera. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun sang istri sedang sibuk masak, mas kok ndak gosong? Ndak apa-apa dek, tempe gosong malah enak daripada hatiku yang gosong. Ya. Bapak-bapak itu kalau sudah lewat masa udune mau dek ora saiki, telat iki. Nah itu, beda itu. Ini penting sama tadi ya. Mungkin yang bapak-bapak yang berkecimpung di bidang psikologi mungkin perlu penelitian mengapa dalam masalah ini. Kok sampai sejauh itu Islam memberikan bimbingan? Karena tadi jemaah, ini hal yang sangat sensitif berkaitan dengan masalah kebutuhan biologis. Ini satu contoh saja kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Apa? Dalam masalah memenuhi kebutuhan keinginan suami. Tentu nanti dalam rincian pembahasan ya ada uzur. Ya, suami juga harus tahu kapan istri ini punya uzur. Tidak asal pokoknya pengen ya, ini juga tidak boleh. Ini secara umum kaidah ini secara umum ibu-ibu. Jika apa? Kondisi normal tidak ada uzur. Tapi kan nanti ada uzur. Istrinya lagi puasa wajib, ya nggak boleh. Suami juga harus sabar kan gitu. Atau istrinya sedang berhalangan, ya suami harus sabar. Ini dalam kondisi apa tadi? Normal, tidak ada uzur. Istri sakit dipaksa-paksa, beda nanti. Jadi dalam kondisi normal, tidak ada uzur, maka kewajiban seorang istri. Jadi jangan kemudian dikebiah uyah ya. Pokoknya tidak begitu. Nanti teknis pelaksanaan itu betul-betul adil dan bijak. Sehingga apa? Butuh, suami juga butuh ilmu dalam memahami ini. Istri juga butuh ilmu dalam memahami ini. Tapi intinya adalah sebuah kewajiban dan hak. Teknis pelaksanaannya ya sesuai dengan kaidah. Tidak asal. Ini satu. Yang kedua, seberapa sih kedudukan suami di mata istri? Menurut tinjauan syariat Islam. Nah, kalau menurut tinjauan masing-masing ya sagelemku toh. Tapi menurut tinjauan Islam, menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini lihat ibu-ibu. Tapi jangan sampai hadis ini dijadikan untuk alasan suami berlaku sewenang-wenang. Oh, tidak boleh. Nanti masing-masing ada bimbingan. Ini lihat. Kedudukan suami ibu. Atau kedudukan suami di mata istri dalam tinjauan syariat Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha."
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini ibu-ibu penting. Bapak-bapak juga harus tahu. Andaikan aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Pasti aku perintah setiap istri sujud kepada suaminya. Kalimat ini berat sekali, ibu-ibu. Betul memang. Hamba tidak boleh sujud kepada hamba. Manusia dilarang keras sujud kepada sesama manusia. Karena manusia hanya boleh sujud kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun andai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menyampaikan titah dan perintah agar setiap orang bersujud kepada yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih agar setiap wanita sujud kepada suami. Kalimat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan sang suami atas istrinya menurut pandangan syariat Islam. Sehingga seorang wanita tidak boleh semau gue kepada suami. Mas, awakmu kurus cilik ndik. Meskipun suaminya mungkin lebih kurus, wis semuanya kalah wis. Ya, dari istrinya. Tapi suami is suami. Suami adalah suami yang kedudukannya tinggi meskipun mungkin badannya lebih rendah. Kedudukannya besar meskipun tubuhnya lebih kecil. Ya. Statusnya lebih tinggi, mungkin dia orang biasa, istrinya mungkin keturunan darah biru ningrat. Tidak, suami adalah suami yang wajib dihormati dan ditaati oleh istrinya. Selama ibu masih tetap mau berstatus sebagai seorang istri atas suaminya, maka selama itu pula dia wajib taat, hormat kepada suami. Kalau dirasa berat, ya jangan mau jadi suami, jangan mau jadi istrinya. Kan ada solusi dalam Islam. Jadi ini sebuah konsekuensi ketika dulu dipinang oleh calon suami, siap, amanah dilimpahkan dari wali kepada suami, siap, ya sami'na wa ata'na. Maka ini luar biasa dan ini salah satu sebab jaminan mutu seorang wanita masuk surga. Apa itu? Taat kepada suami. Oleh karenanya kalau ada wanita itu kok waro bojone iki pemberani, wah wis salah satu alamat. Betul, meskipun dia mungkin ibadahnya top, tapi sama suaminya, oh, masya Allah. Kalau di rumah itu rudalnya pada centong, lempar, piring, lempar. Kalau sekarang rudal Israel dan mana itu? Jangan, Bu. Ya. Jadi suami adalah suami yang wajib ditaati, dihormati. Ya, kalau misalnya, oh suami saya tuh boleh, ya, tapi ibu masih mau kan jadi istrinya? Enggak lah, sudah. Kalau mau konsekuensinya seperti itu. Kalau tidak mau, ya pun sudah. Jangan mau jadi istrinya. Kalau nggak mau hormat, nggak mau taat. Sebenarnya gampang solusinya. Dan Islam ada kasih solusi. Cuma nanti tidak asal ya. Minta, mohon maaf, khulu' atau minta cerai itu nggak sembarangan juga jemaah ya. Jadi semuanya ada aturannya. Jangan pula ini sang suami menjadikan ini sebagai upaya untuk semenang-menang. Sujud. Oh, ya nggak boleh. Ini nggak boleh. Lalu ada model suami itu, ya Allah memperlakukan istri seperti bukan membantu lagi, seperti budak. Naudzubillah. Nggak boleh sama. Apalagi KDR, nggak boleh. Jadi semua ini butuh ilmu dan niat yang betul. Kalau niatnya tulus, benar, jujur, dibimbing ilmu, pasti itu sakinah, mawaddah, rahmah. Iya, samara ya. Seperti itu.
Tapi kalau tidak, jangan bermimpi. Begitu jemaah. Nah, Bu, para wanita, para istri, jika paham ini lalu mencoba mempraktikkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, ini jaminan mutu. Jaminan mutu. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Masyaallah ibu-ibu. Setiap istri, setiap wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, ridho dalam tanda petik dalam konsep pandangan Islam, maka jaminan surga. Mengapa suaminya ridho? Karena dia mempersaksikan istri yang salihah. Selama di dunia dia menjadi istri yang salihah. Dia beriman kepada Allah, dia taat beribadah, dia menjaga kesuciannya, dia taat sama suaminya, dia berakhlak mulia. Surga. Ridho di sini ridho yang seperti itu, bukan ridho wis nang cepat mati oh wae, bukan itu. Karena melihat istrinya wis orang genah, lalu dia seneng nek bojone mati, itu beda. Ridho itu bukan yang dimaksud seperti itu. Ya, ridho dalam konsep pandangan Islam, artinya mempersaksikan istrinya seorang wanita salihah. Maka jaminan surga ibu. Jaminan surga. Berarti bagaimana ibu berupaya mencari keridhaan suami. Tapi ingat, ya, tanda petik juga keridhaan ini tidak asal menyenangkan, tidak. Tadi konsep qanitat itu ingat ya. Fasalihatu qanitat. Wanita yang salihah itu yang qanitat. Qanitat itu taat. Ingat, bukan hanya taat kepada suami, taatnya kepada Allah dahulu, taat kepada Rasul dahulu. Artinya menyenangkan suami, membuat suami ridho harus dalam kerangka koridor agama Islam. Kalau sekedar menyenangkan suami, wah sak gelem nanti suami minta apapun dituruti, wah ini bukan. Pak, yang penting kan ridho suami. Iya, kalau suaminya bune tukokne omben ya. Wah, malam Ahad aku arep mendem. Ya enggak boleh. Ya. Enggak mau. Bapak kalau suami enggak dituruti marah-marah ya. Ya enggak boleh. Katanya istri suruh ridho, bukan itu maksudnya. Ridho dalam kerangka ridho Allah dan Rasulnya. Itu penting ya. Jadi nanti jangan sepotong-potong dalam membaca dan memahami hadis. Jadi begitu maksud. Jadi dalam kerangka kebenaran. Hak suami atas istri atau kewajiban istri kepada suami, kalau tadi pertama memenuhi hajatnya, kemudian yang taat secara umum, di antara yang memenuhi hajatnya, kemudian membuat ridho sang suami tadi ya, membuat ridho suami dengan segala bentuknya. Termasuk nanti dalam teknis-teknis yang kadang-kadang sifatnya mubah asalnya, kemudian ya mungkin tidak begitu penting asalnya, sepele. Contoh ketika masak, ibu mungkin suka tidak pedas, suami suka pedas. Ya kalau masak harus pandai, bagaimana suami bisa merasakan masakan ini pedas, sementara ibu juga bisa merasakan tidak pedas. Mungkin dikasih sambal, suami nggak bisa pak, harus di kuahnya itu. Nah ibu bisa masak dulu yang nggak pedas, baru nanti yang pedas. Ribet pak, ya begitulah mencari keridhaan suami. Maksud saya seperti itu. Pokoknya enak menau, masak arek semuanya ini gelempangan yo nggak gitu. Iya betul ibu-ibu. Jadi memang agak ribet sedikit, tapi dalam rangka mencari keridhaan suami. Ibu juga aman. Nanti kalau dipaksa, ya nggak bisa. Pokoknya kue tadi bojoku kudu seneng pedes, ya nggak bisa. Suami juga nggak boleh begitu. Jadi ini kadang memang sedikit ribet ya untuk hal-hal yang sifatnya asalnya itu ya sepele, tapi ini dalam rangka mencari keridhaan suami. Dan ketika ibu berniat ini ihtisab mengharap pahala dari Allah, mencari keridhaan suami dan tidak melanggar syariat, ini pahala loh ya seperti ini. Dan pasti suami akan senang, Masya Allah istriku cerdas. Ya. Loh, Dik, kok
orang kepedesan. Wow, sudah lama menikah dengan Mas, rapopo Mas. Ternyata dia bikin yang tidak pedas. Ini cerdas seperti itu istri. Membuat suaminya bahagia dan senang. Ini dia. Yang ketiga, salah satu bentuk penghormatan kepada suami, tidak boleh menyakiti suami. Ada yang pernah kita baca juga ya, seorang wanita ahli ibadah ibu-ibu. Wanita ini ahli ibadah, sholatnya, puasanya, sedekahnya top, semua orang puji, jempol dua, ya. Tetapi ternyata dia suka menyakiti tetangganya. Mohon maaf, lisannya itu, omongannya nyelkip. Setiap ngomong mesti nyelkip, menyakiti dan seterusnya. Itu tetangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan. Hiya finnar, rokok. Nah, kalau kita terapkan ibu-ibu, tetangga terdekat kita ini sesungguhnya ya, kalau bapak-bapak ya istrinya, kalau ibu-ibu ya suami. Kalau sama tetangga yang beda rumah aja nggak boleh menyakiti, apalagi dengan suami istri. Maka di sini. An Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain la tu'dhi qatalakillah fa inna ma huwa 'indaka dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ibu kalau suka menyakiti suami ya, para bidadari itu getem-getem ibu ya. Macam-macam kau begitu ya. Marah-marah dia. Ini kata dia. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya, tentu sesama muslim dan muslimah ya. Ketika di dunia ini, pastilah istri dari suami tersebut dari kalangan bidadari. Jadi ibu-ibu nggak boleh cemburu. Setiap laki-laki, ya, kalau di dunia memiliki istri salehah, maka istri salehah itu tetap jadi suaminya ibu-ibu. Tetap jadi istrinya. Jadi ibu jangan khawatir, ya. Jadi wanita yang salihah punya suami yang saleh besok menjadi suami istri di surga. Tapi mohon maaf ibu-ibu, suami dapat tambahan bidadari. Al-hur al-ain. Wanita yang khusus Allah ciptakan untuk penghuni surga. Wah cemburu ya, sekarang ibu cemburu, tapi di surga tidak ada cemburu lagi. Di surga semua penyakit hilang, termasuk penyakit hati. Tidak ada kecemburuan, kedengkian, tidak ada. Semuanya senang-senang, bahagia. Nah, para bidadari, calon istri dari suami ibu, kalau ibu sampai menyakiti hatinya, ibu suka menyakiti suami ibu yang soleh ini, maka ini bidadari kemudian mendoakan kejelekan. Celaka kau, binasa kau, kan begitu. Paling sebentarlah dia bersamamu. Tidak lama kemudian nanti akan bersamaku, kata dia. Artinya, kalau ibu menjadi wanita tidak salihah, ya sebentar di dunia, di akhirat tidak dapat. Tapi kalau ibu salihah, di dunia dapat, di akhirat dapat suami ibu. Begitu dia. Dan jangan khawatir ibu-ibu, kalau digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Masya Allah nggak bisa kita bayangkan bagaimana al-hur al-ain, hurul ain, itu wanita-wanita yang diciptakan khusus di surga untuk para orang saleh. Tidak bisa dibayangkan dari sisi keindahan semuanya. Namun ibu-ibu, wanita salehah di dunia lebih cantik, lebih mulia ketika di surga kelak. Jadi ibu-ibu nggak boleh, aduh irungku kok pesek yo, aduh kok ireng yo. Ibu sekarang pesek tidak apa-apa, hitam tidak apa-apa. Tapi kalau masuk surga menjadi wanita paling utama, bahkan lebih utama dari al-hurul ain. Karena apa? Wanita dunia butuh perjuangan untuk mencari surga, butuh pengorbanan, butuh kesabaran yang super ekstra. Begitu. Ini larangan menyakiti suami, baik dengan sikap, dengan ucapan atau perbuatan. Maka ibu-ibu ya jangan berani sama suami. Dalam arti
berani ya dalam konteks yang tidak betul. Berikutnya satu hadis lagi berkaitan dengan sifat wanita. Ibu-ibu, entah siapapun, ya, kaum wanita. Kaum wanita itu dipuji sekaligus kadang dicela. Ya. Di beberapa yang jadi sumber kesalahan kuro-kuro wong wadon kan gitu kan. Ada orang ini kuro-kuro wong wadon, wong wadon disalahkan kan gitu. Padahal yang salah mungkin cuma satu, tapi wanita yang disebut. Karena begitulah memang wanita itu ujian. Wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Ujian bagi dirinya dan ujian bagi kaum lelaki. An Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa muttafaqun alaih. Aku, kata Nabi SAW, tidaklah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain fitnah wanita. Sabda Nabi SAW ini real, nyata, terbukti sepanjang sejarah, baik zaman dahulu maupun sekarang dan sampai kapan. Siapa yang bisa selamat dari godaan wanita? Siapa, Pak? Ya, sampai hari ini yang bisa selamat, yang tidak tergoda dengan wanita. Artinya nolong wadon kuwi blas ora ana, enggak ada sinyal, enggak. Semua laki-laki kalau ada wanita mesti tergoda. Hatta dia sudah punya istri, mungkin istrinya sudah 4, mungkin cantik semuanya, tapi kalau dengar wanita, wadon itu sudah tergoda namanya. Ya meskipun ada sih orang-orang yang berkelainan tentu saja, dengar wong wadon ini blas nggak ada respon, tapi nek krungu wong lanang, kan gitu. Itu di luar. Tapi normalnya manusia demikian. Ibu bapak lihat sejarah manusia ya, sejak awal sampai akhir, entah dia orang non muslim ya, di kerajaan mana, di imperium mana, apa yang menjadi sebab ya kehancuran? Salah satunya wanita. Lihat, dan Islam datang untuk menyelamatkan umat secara umum, menyelamatkan perempuan atau wanita itu sendiri, memuliakan, menghormati, dan sekaligus menyelamatkan kaum lelaki. Betapa indah syariat Islam. Gak usah dijelaskan, gak usah dirinci sampai detik ini dan sampai kapanpun wanita itu menjadi penggoda, entah sadar apa tidak. Jadi fitnah. Meskipun dia tidak menggoda, meskipun dia tidak memfitnah. Ya apa ya? Iya. Mohon maaf, jujur saja. Ada kadang-kadang di medsos itu wanita mengunggah fotonya, bukan wajahnya. Tertutup katakanlah. Dia mungkin pakai cadar. Ketika diunggah, mohon maaf, bapak-bapak penasaran apa tidak? Pasti penasaran. Oh, raketok kayak apa jerone ya? Kan begitu. Bahkan yang difoto dari belakang, kan belas gak kelihatan sama sekali, matanya pun tidak. Tapi ketika diunggah itu, apakah bapak-bapak diam? Cuek itu enggak. Mesti dalam benaknya terbersit. Kayak apa ya nek ngarep? Selalu menjadi fitnah. Itu wanita. Apalagi yang sengaja menunjukkan ya, bagian-bagian yang memang menarik. Betapa banyak kaum lelaki yang berjatuhan, bergelimpangan gara-gara seperti ini. Dan tidak ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian aku wong ngaji terus aku imam, aku muadzin, aku ahli sholat jamaah, aku ustadz kiai. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan bahwa dia selamat dari godaan perempuan kecuali Allah yang menyelamatkan. Maka ibu-ibu
Kaum wanita, pandai-pandailah menjaga diri. Maka Islam memberikan syariat apa? Tutup auratmu. Wong sudah ditutup saja masih menggoda. Termasuk diantaranya, mungkin tutup semuanya. Oke, pakai jilbabnya sudah syar'i begitu. Tapi masih pakai parfum. Oh, jangankan yang sudah yang apa belum punya, nah, yang sudah yang pemuda yang punya istri pun masih terganggu. Bapak-bapak ini apa loh ya? Ini parfum perempuan atau parfum laki-laki itu ngerti kok? Ya nggak Pak? Iya kan? Udah lewat kita mesti pas merem gitu ada lewat seng naik motor. Oh ini mesti wong wadon. Ngerti kok? Dan mesti jadi melek itu. Tergoda. Masya Allah, hati-hati. Makanya Nabi SAW menyatakan, tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki kecuali wanita. Betul, memang kekuasaan, harta, ketenaran, kekuatan, itu iya, itu bagian dari kehidupan dunia. Bagian dari tujuan orang berebut, orang berlomba, iya. Tapi ujung-ujungnya apa? Wong nek wis sugih, wis terkenal, punya kekuatan, punya apa wae, apa yang dicari? Perempuan. Ya. Jadi begitu Ibu Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bab ke-35, kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Begitu indah bimbingan Islam. Apa ini semuanya jamaah? Dalam rangka menjadikan kita insan pribadi yang baik di hadapan Allah, baik di tengah-tengah umat. Pribadi orang-orang ya yang betul-betul menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Tentu berbeda. Ada hal-hal tertentu yang berbeda, rinciannya antara lelaki dan perempuan, tapi semuanya dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh niat yang tulus, ikhlas dan benar dan bimbingan ilmu. Sehingga kehidupan kita ini akan bisa menjadi betul-betul bahagia selama dunia dan itu menjadi sebab bahagia dan selamat di akhirat. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami-suami yang saleh, istri-istri yang salihah, diberi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, mendapatkan putra-putri keturunan yang saleh dan salihah, diberi bimbingan ilmu dan amal yang saleh diterima, serta diberi harta, rezeki yang halal, thayyib dan barakah, dan diberi istiqamah di atas ilmu, di atas amal dengan ikhlas, dengan betul dan sesuai sunnah sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.